Tersebut jika sudah dalam, mereka ini akan ditembaki secara brutal, lalu mayat-mayatnya ini akan ditendang, dilempar, dibuang gitu aja di dalam lubang tersebut. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Agnes yang akan mengajak kalian nih untuk membahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga terkonspirasi. Selamat datang buat kalian yang baru aja nih mampir channel YouTube aku. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Seperti yang kita tahu, bahasanya banyak banget tempat-tempat bersejarah yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Nah, dari beberapa tempat-tempat bersejarah tersebut, ada pun beberapa tempat-tempat ataupun lokasi yang dulunya itu sebagai tempat pembunuhan massal ataupun pembantaian secara massal yang dilakukan secara sadis pada zaman penjajahan zaman dahulu, di mana korban itu merupakan para pribumi kita, khususnya para pahlawan. Dan di sini aku akan mengajak kalian nih buat nge-flashbackin sedikit mengenai di mana aja sih tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi pembantaian tersebut. Yang pertama, pembantaian anggota PKI pada tahun 1965 hingga 1966. Nah, di tahun tersebut terjadilah tuh pembunuhan secara massal yang memakan korban jiwa itu ratusan ribu, bahkan juga ribuan. Nah, di tahun tersebutlah terjadi pembunuhan secara massal yang memakan korban jiwa hingga ratusan ribu orang. Jadi nih, siapapun yang terlibat dengan PKI, mereka ini akan diincar dan dibunuh. Dan pada zaman itu, anggota-anggota PKI yang diburu itu disiksa secara sadis dan juga mengerikan. Ada yang ditembak, ada juga yang dikubur hidup-hidup, ada yang disiksa berkali-kali hingga tewas, dan juga ada yang diculik tapi nggak kembali sama sekali. Yang kedua, Petrus atau penembakan misterius. Nah, salah satu aksi keji ini itu gempar di era 1980-an. Konon nih, banyak orang-orang yang berhubungan dengan tindakan kriminal di mana mereka ini akan ditembak, namun si penembak ini itu tuh identitasnya nggak diketahui sama sekali. Ada juga nih yang diculik, namun ketika diketemui atau keesokan harinya ditemui itu tuh dalam keadaan udah tewas. Dan juga ada yang diculik namun nggak kembali selamanya. Nah, dulunya aksi yang beredar di Indonesia pada saat itu untuk mengurangi tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia pada masa itu. Yang ketiga, hutan Darupono. Jadi, salah satu hutan jati yang menjadi bagian cagar alam Pager Wunung Darupono ini memiliki sejarah kelam yang cukup mengenaskan, di mana tempat tersebut itu tuh sebagai saksi bisu para PKI dibantai habis-habisan oleh para tentara. Dan sebelum mereka ini dibantai, mereka ini kayak disuruh menggali lubangnya sendiri. Dimana mereka ini kalau udah ngegali tuh ya kan lubangnya tersebut jika sudah dalam, mereka ini akan ditembaki secara brutal, lalu mayat-mayatnya ini akan ditendang, dilempar, dibuang gitu aja di dalam lubang tersebut. Setelah adanya peristiwa tersebut, banyak rumor-rumor yang beredar di daerah masyarakat sekitar. Ada yang mengatakan kerap kali nih melihat adanya penampakan para prajurit yang berbaris tanpa kepala. Ada juga suara-suara misterius seperti suara jeritan, minta tolong, dan juga tangisan. Dan juga ada beberapa orang yang melihat semacam ular piton yang sangat besar yang muncul secara tiba-tiba. Yang keempat, pembunuhan massal secara brutal para mandor yang dilakukan oleh tentara Jepang pada tahun 1940 hingga 1945. Meskipun ya masa penjajahan Jepang pada masa itu lebih singkat ketimbang pada masa penjajahan Belanda, cuman tingkat kekejian ataupun kekejaman yang dilakukan penjajah Jepang itu sangat merugikan Indonesia pada masanya. Tercatat bahwasanya ada 20.000 jiwa para mandor yang tewas dibantai habis-habisan oleh tentara Jepang di Kalimantan. Ada yang tewas dengan cara tembak, ada juga yang dipenggal kepalanya menggunakan samurai, dan juga ada yang dipaksa meminum air secara terus-menerus, di mana itu
selang dimasukkan ke dalam mulutnya ya kan, jadi kayak alir itu terus mengalir ke dalam tubuhnya tanpa henti. Dan yang lebih kejinya lagi di sini dimana mereka semua para mandor ini dibantai itu tuh tanpa alasan yang jelas. Oke teman-teman, itu tadi merupakan beberapa lokasi-lokasi pembantaian massal yang ada di Indonesia. Ya sebenarnya sih kalau di Indonesia sendiri itu kan pasti kan udah yang tersebar luas, itu kan banyak banget gitu ya kalau lokasi-lokasi tersebut, lokasi-lokasi bersejarah. Cuman apakah kalian tertarik untuk aku bahas di part 2-nya? Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa komen di bawah.